Shalom Bapak Ibu Jemaat GPPS Palu yang diberkati Tuhan. Suatu anugerah dan sukacita yang luar biasa, kita dapat bertemu dalam ibadah online GPPS Jemaat Palu pada hari ini. Selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah online bersama dengan kami. Mari siapkan diri dan hati kita untuk mengikuti ibadah online pada hari ini. Dan sebelumnya itu berikut saya sampaikan panduan untuk mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri dan hati kita untuk mengikuti ibadah sebab ini adalah ibadah dan bukan tontonan. Yang kedua, ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian, baca Alkitab ketika pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, dan berdoa ketika diajak berdoa. Yang ketiga, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, dilarang bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Yang keempat, gunakan pakaian yang sopan dan duduk dengan sopan. Selamat menikmati pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Shalom. Senang rasanya bisa berkumpul bersama dengan jemaat yang dikasihi Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita yakin dan percaya kita bisa ada pada saat pagi hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan, amin. Itu semua karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Oleh sebabnya itu, mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita mau mengagungkan Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak diagungkan dan dimuliakan dalam kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bisa ada Engkau pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Karena kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami Bapa. Oleh sebabnya itu Tuhan, kami datang di hadapan-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami mau menaikkan setiap pujian penyembahan kami Bapa. Sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan. Ampuni setiap pelanggaran kami Tuhan, yang kami lakukan sengaja maupun tidak kami sengaja Bapa. Baik dalam pikiran kami, dalam perkataan kami Tuhan, dalam tindakan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, agar kami layak untuk menaikkan setiap pujian penyembahan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau sungguh Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang besar. Engkau yang layak disembah. Engkau Allah yang besar. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kau Allah yang besar. Ku hidup karena percaya Kau yang besar.
tidak akan pernah menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari saya ajak jemaat Tuhan sama-sama bangkit berdiri, kita angkat pujian cenderawat. Ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup imanku. Aku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima kemenangan darimu Tuhan. Engkau Allah yang besar, Allah yang mulia. Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang layak dipuji. Allah yang setia, Syukur bagimu yang berkata, Engkau sungguh ajaib. mulia namamu Tuhan, Terpujilah mulia namamu. terpujilah namamu. Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Engkau Allah yang sanggup menggenapi segala janji-Mu Tuhan. Allah yang hidup. Hanya bagimu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Allah yang ajaib, kami tinggikan dan kami agungkan.
hormat. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak disanjung, Engkau Allah yang maha tinggi. Oh, Yesus Tuhan, mulialah namamu, mulialah namamu Tuhan. Engkau berkuasa di atas segalanya, Engkau Alfa dan Omega. Yesus Tuhan, Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Engkaulah satu-satunya sumber kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Oh, mulia, mulia. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, amin Tuhan, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh, ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang besar Tuhan. Engkau Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh sebabnya itu Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau segalanya dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan sumber kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi untuk memuji dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Urapi kami semua yang hadir di tempat ini Bapa. Bebaskan roh kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang besar. Amin. Atas anugerahnya kita bisa berada di tempat ini. Waktu gereja bangkit di akhir zaman, semuanya orang kudus penuh kuasanya. Amin. Oke, mari kita nyanyikan pujian ini. Waktu gereja bangkit di akhir zaman. Waktu gereja bangkit di akhir zaman, semua orang kudus penuh kuasanya. Mereka memberitakan firman-Nya, ku mau di sana. Waktu Tuhan nyatakan rencananya, memanggil kita dari semua bangsa. Ya kuatkan hati dan tangan kita, ku mau di sana. Ku mau ikut berperang, ku mau ikut berperang sambil bersorak. Hey, ku akan tinggi
tinggikan panji bagi Tuhanku. Tuhan siapkan aku, mari kita berkata, Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi. Ku mau di sana, ku mau di sana, ku mau di sana, ku mau di sana. Waktu trompet bunyi, ku mau di sana. Waktu musuh jatuh, ku mau di sana. Waktu Tuhan datang, ku mau di sana. Perang dimenangkan, ku mau di sana. Mari jemaat, sama-sama kita bangkit berdiri. Waktu gereja bangkit di akhir zaman, semua orang kudus penuh kuasanya. Mereka memberitakan firman-Nya, ku mau di sana. Waktu Tuhan nyatakan rencananya, memanggil kita dari semua bangsa, Dia kuatkan hati dan tangan kita. Ku mau di sana, ku mau ikut berperang sambil bersorak. Hei, ku akan tinggikan panji bagi Tuhanku. Tuhan siapkan aku, Tuhan siapkan aku. Mari kita berkata, Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi. Ku mau di sana, ku mau di sana, ku mau di sana. Oh, ku mau di sana. Waktu trompet bunyi, ku mau di sana. Waktu musuh jatuh, ku mau di sana. Waktu Tuhan datang, ku mau di sana. Perang dimenangkan, ku mau di sana. Ku mau ikut berperang, ku mau ikut berperang sambil bersorak. Hei, ku akan tinggikan panji bagi Tuhanku. Tuhan siapkan aku, amin. Mari kita berkata, Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi. Ku mau di sana, ku mau di sana, ku mau di sana. Waktu trompet bunyi, ku mau di sana. Waktu musuh jatuh, ku mau di sana. Waktu Tuhan datang, ku mau di sana. Perang dimenangkan, ku mau di sana. Ku mau di sana, ku mau di sana. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri, amin. Mari kita angkat pujian ini. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Siap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita, amin. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya
api memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara api memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, selamat datang seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, baik yang ada dalam ruangan ini maupun yang ada di luar ruangan ini, dan dimanapun saudara mengikuti ibadah live streaming di tempat di mana saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Juga selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah bersama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati. Dan jika ada yang baru pertama kali hadir, supaya kita bisa saling mengenal, kami mohon saudara tidak keberatan untuk boleh berdiri sejenak. Apakah di dalam ruangan ini atau di luar ada yang baru pertama kali hadir? Jika tidak ada, kita akan sambut saudara kita yang berulang tahun. Yang saya sebutkan namanya dan hadir, silahkan berdiri untuk kita doakan. Felix Handoko, Florei Krishna, Nonce Ingkiriwan, Agnes Maria Siaba, Dani Cowindra, David Berata Lumentut, Dina Christine, Denny Mustafin, Andre Ronsius Fredinan, Felicia. Ada yang hadir? Baik, puji Tuhan. Siapa lagi? Ya, kita berdoa untuk saudara-saudara kita. Bapa di sorga, kami datang ke hadirat-Mu menaikkan pujian syukur. Terima kasih buat kemurahan pengasihan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun saat ini. Kiranya dengan tambahan usia ini dapat mereka memahami makna kehidupan mereka sebagai orang percaya. Terpujilah nama Tuhan. Engkau memberkati pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertumbuhan iman, semuanya diberkati Tuhan. Buat berhasil segala apa yang mereka kerjakan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kiranya pertolongan perlindungan-Mu dari segala yang jahat semuanya dihalaukan, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kiranya berkat Allah turun atas mereka semuanya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan.
Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sebentar. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Oh bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Oh bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Tuhan, inilah doa kami ya Tuhan. Kami rindu untuk selalu menjadi berkat bagi-Mu ya Tuhan. Dari sejak Engkau telah memanggil kami, Engkau menyelamatkan kami, Engkau membayar hidup kami dengan harga yang sangat mahal, yaitu oleh darah-Mu melalui kematian-Mu di atas kayu salib, sehingga kami sekarang menjadi milik-Mu total. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa memelihara kami. Kami juga berdoa, kami sementara akan mendengarkan sabda-Mu, kiranya Tuhan boleh mengurapi kami tanpa terkecuali, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan kami semua sama-sama diurapi oleh Tuhan dengan roh hikmat pengertian dan roh wahyu-Mu, sehingga Tuhan di dalam setiap langkah-langkah kami boleh tetap berjalan selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan rancangan Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan dan masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dan sekarang mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua. Ayat 25 dan ayat 26. Dan kita sambung dengan pasal 3 ayat 11. Wahyu pasal 2 ayat 25 dan ayat 26. Kalau saudara sudah temukan, mari kita baca bersama. Kita baca di Wahyu pasal 2 terlebih dahulu. Kita baca 2-3. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya,
Kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Pasal 3 ayat 13. 2, 3. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Amin, puji Tuhan, silakan duduk. Ya, kita mau belajar firman Tuhan dengan satu topik, upah orang percaya. Kalau terjemahan lama dikatakan pahala orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak usah jelaskan mendetail lagi karena kita sudah belajar tentang orang-orang percaya yang Tuhan pada saat Tuhan datang, ketika mereka sudah duluan meninggal, mereka akan bangkit. Dan mereka yang masih hidup sampai pada kedatangan Tuhan akan diubahkan. Dan mereka semuanya akan kemana? Menuju ke tahta pengadilan Kristus. Apa yang terjadi di sana adalah untuk mendapat upah. Ya, jadi saya beri gambaran ini dulu. Supaya saudara ingat pelajaran minggu-minggu lalu, minggu yang lalu dan yang sebelumnya lagi, saudara bisa ingat. Itulah yang terjadi, yang dialami oleh orang-orang percaya pada saat mereka bangkit dan ketemu Tuhan di angkasa, dan orang-orang yang masih hidup juga diubahkan dan mereka semua menghadap tahta pengadilan Kristus adalah pengadilan untuk menerima upah. Mari kita renungkan sejenak. Apa yang diingatkan oleh firman Tuhan kepada kita tentang keberadaan kita sebelum itu terjadi di dalam hidup kita sebagai orang percaya di dunia ini, dikatakan kepada orang-orang percaya, pada kita semua, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Kemudian dikatakan lebih lanjut, apa yang ada padamu peganglah itu sampai aku datang. Ya, pasal yang kedua tadi. Dan barang siapa yang menang, ini pasal 3. Ya, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa yang menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Jadi kita lihat di sini dikatakan bahwa upah itu ya sama seperti sebagian yang besar hamba Tuhan mengatakan bentuknya adalah mahkota. Jadi saudara jangan jadi begini ya. Kita tidak boleh merasa kita baru tahu ternyata rumitnya ya, masih panjang ini kehidupan. Ya, kehidupan itu tidak pernah mati. Yang mati itu yang masuk neraka binasa. Tapi juga tidak mati karena merasakan penderitaan. Ya, kekal dalam penderitaan, kekal dalam kemuliaan, itu surga. Kekal dalam penderitaan neraka,
kekal dalam kemuliaan dan sukacita yang besar, surga. Jadi jangan saudara pikir mati selesai, so habis cerita. Tidak habis cerita. Karena kan saya sudah jelaskan. Kita harus memahami visi Allah dari kekal sampai kekal. Apa artinya dari kekal sampai kekal? Dari kekal sebelum langit dan bumi diciptakan, apa yang terjadi di sorga. Sampai kepada langit dan bumi baru sesudah kiamat. Itu perlu kita tahu semua. Makanya tidak ada yang misteri. Tidak ada yang misteri. Tidak ada yang rahasia. Nah ini, jadi oleh karena itulah dari sini kita pahala, kata terjemahan lama pahala, kata terjemahan lalu upah adalah mahkota. Sangat jelas. Ya. Terus kalau kita katakan, saya tidak detail lah, garis besarnya dulu yang sederhana supaya mudah saudara mengerti tahap demi tahap. Kalau mahkota itu identik dengan apa? Apakah hiasan? Identik dengan apa? Jadi, siapa yang berhak pakai mahkota? Orang yang menang. Tadi juga kita dengar, yang menang. Barang siapa yang menang. Ya. Nah, setiap mahkota, ya, jadi ini bukan cuma mahkota-mahkota yang kita biasa pakai di sekolah minggu atau di acara-acara tertentu. Ya, itu hanya merupakan satu simbol yang menang. Dia putri Indonesia, dapat. Putri universe berarti putri sedunia, kecantikan sedunia, dapat mahkota. Dia hanya ruang lingkup sehubungan dengan keberadaan mahkotanya. Akan tetapi apa yang kita baca di sini? Yang dapat mahkota ini ditaruh di mana orangnya? Nah, baca ulang baik-baik ya. Karena banyak arti di dalam ayat ini. Baca ulang, 2, 3. Jangan semangat sedikit. Masih pagi, 2, 3. Ya, barang siapa menang, kalah. Kata menang berarti ada kalah kan? Kata menang berarti itu pergumulan. Kata menang berarti juga itu kalau olahraga, pertandingan. Yang jelas menang. Dan tanda menang di sini adalah melakukan pekerjaanku sampai. Nah. Kepadanya aku karuniakan apa? Kuasa. Ya namanya, kalau orang ada mahkota berarti adalah raja atau ratu. Dia punya kuasa. Jadi orang-orang percaya yang mengalami kebangkitan pada saat Yesus datang. Dan orang-orang percaya yang hidup yang diubahkan, mengalami pengangkatan, mereka masuk dalam pengadilan Kristus untuk menerima upah, yaitu mahkota. Saya belum jelaskan berapa jenis mahkota ya. Bahasa umum dulu, pengertian umum dulu. Mahkota. Nah, mahkota ini identik dengan memerintah. Oke, supaya saudara tahu urut-urutannya. Memerintah. Tapi sebelum itu dulu, mari kita renungkan dulu pergumulan apa yang harus kita lakukan. Karena ada di situ kata menang. Barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya. Sampai kesudahannya ini artinya cukup luas.
Sampai kesudahannya berarti dia tidak kerja setengah. Sampai selesai, tuntas. Dia tidak terbengkelaikan. Dan sampai kesudahannya juga mengandung arti yang lebih luas lagi. Sampai akhir hidupnya. Tetap setia melakukan pekerjaanku. Pekerjaannya siapa? Pekerjaan Tuhan. Sekarang saya bertanya, mari kita renung. Saya bantu dengan pertanyaan. Mari masing-masing merenungkan pekerjaan Tuhan apa yang saudara terlibat. Pekerjaan apa yang saudara terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Nah, kalau sama sekali belum atau tidak, hanya sekedar yang penting datang kebaktian hari Minggu. Nah, nanti kita akan tahu dia memerintah di mana. Nah, ini. Jadi hidup ini tidak pernah mati, saudara. Makanya dikatakan hidup yang kekal. Hanya saja yang selama ini kita, sebenarnya berapa puluh tahun yang lalu saya sudah pernah sampaikan di gereja masih lantai tanah. Jemaat belum banyak. Nah, ini perlu diingatkan kembali. Ya. Jadi jangan kita pikir, mati selesai. Yang penting mati masuk surga. Cuma itu pengetahuan kita kan selama ini. Pokoknya percaya Yesus mati masuk surga. Mereka tidak tahu sesudah itu apalagi. Padahal namanya hidup yang kekal. Ada hal-hal yang akan masih terjadi. Nah, ini yang perlu kita tahu. Sebagian kita melayani Tuhan, terlibat dalam pelayanan. Kalau kita ambil yang positif, berdasarkan cinta pekerjaan Tuhan, cinta Tuhan. Tapi selanjutnya kita juga tidak tahu, kita ini setia melayani, kita ini sungguh-sungguh melayani. Ini apa? Ya, karena kita hanya dinasihati, layani sungguh-sungguh, kita harus melayani dengan kasih cinta Tuhan. Kita harus taat pada firman karena mengasihi Tuhan, bukan karena takut dipukul oleh Tuhan. Umumnya cuma sebatas itu yang kita pahami. Padahal sangat jelas Alkitab berkata, peganglah apa yang ada padamu supaya jangan, kembali dulu, soal pasal 3 tadi, ayat 11. Ya, sepertinya perlu kita, baca, 2, 3. Tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Berarti mahkota itu bisa hilang. Bisa pindah sama orang lain. Bukan orang itu yang rebut mahkota saudara. Atau saling merebut tahta, saling merebut kedudukan. Bukan. Tapi dari sini kita paham. Supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Nah, ini. Jadi kita tidak boleh punya pikir, tidak apa-apa, yang penting saya masuk surga biar cuma di pinggir-pinggir. Tidak, Tuhan tidak merencanakan saudara di pinggir-pinggir. Biar dia cuma DP kintal, kita cuma sapu-sapu. Tidak ada debu mau disapu di surga. Nah, ini kadang-kadang kita bayangkan kayak di dunia. Jadi sangat jelas siapa yang dapat mahkota. Mereka, kembali kepada pasal 2, mereka yang melakukan pekerjaan Tuhan. Ya. 26. Barang siapa menang melakukan pekerjaanku. Melakukan pekerjaan Tuhan yang sampai bagaimana? Sampai kesudahannya. Kerja tuntas. Tidak kerja setengah hati, melayani tuntas apa yang dipercayakan, bukan hanya mut-mutan, bukan. Ya. Dan setia sampai akhir hidup.
Ini. Jadi saudara, kenapa? Sebab ini akan bicara kepada dunia akan datang. Masih di dunia ini, ya. Kepadanya akan kukaruniakan apa? Kuasa untuk atas bangsa-bangsa. Kuasa atas bangsa-bangsa ini apa? Memerintah bersama dengan Kristus. Memerintah bersama dengan Kristus kapan? Setelah pengadilan Kristus selesai, maka Kristus di bumi ada aniaya besar, sesudah selesai itu, maka Tuhan akan turun dari surga. Dan dia akan berkerajaan di bumi ini 1000 tahun damai. Dan sebelumnya iblis di apa? Dibelenggu. Siapa yang akan memerintah bersama dengan Kristus? Itu dia. Orang-orang yang melakukan pekerjaannya sampai selesai. Sampai akhir hidupnya. Renungkan ini. Dan biar ini mengganggu pikiran saudara, hati saudara. Untuk membuat saudara masing-masing merenungkan. Iya ya. Belum ada apa-apa saya buat untuk pekerjaan Tuhan. Belum ada. Saya selama ini cuma taunya ibadah dengan hati sungguh-sungguh pulang selesai. Saya tidak mau itu baku campur-campur dengan orang banyak urusan. Dan ini so baku tak salah dengan ini. Ya tidak mau. Kita cuma yang penting ibadah sungguh-sungguh pulang. Ibadah sungguh-sungguh pulang. Kemudian bagaimana dengan akan datang? Jadi dimanapun kita berada, jangan kita menanggapi negatif bahwa gereja itu sorga. Jangan kita menganggap bergereja, berjemaat di antara sekian ratus orang tidak akan terjadi masalah satu dengan yang lain. Namanya manusia bersama-sama, hidup bermasyarakat, ya pasti ada masalah bisa terjadi. Tapi bukan itu jadi alasan. Itulah kehidupan kita. Sebagai makhluk sosial satu dengan lain. Ada yang baku sayang, ada kadang-kala baku strekel. Siapa yang laki bini yang begitu baku sayang. Tapi di rumah tidak pernah ada ribut. Pasti ada ribut kan. Beda pendapat. Salah. Hobi saja ya. Sudah beda. Satu suka keju, satu suka singkong. Kalau singkong pasangannya kaledo. Keju pasangannya roti. Beda jauh. Bagaimana bisa roti dicelup di kuah kaledo? Tidak bisa. Langsung hancur dia. Beda selera. Baru selera sudah beda. Kenapa tiap hari cuma singkong? Kenapa tiap hari? Tidak bisa. Ya kan? Nah. Jadi saudara. Gereja Tuhan adalah himpunan masyarakat juga. Tapi himpunan orang percaya. Yang sekalipun lahir baru, tetap ada pergumulan-pergumulan secara manusia lahiriah. Sebab orang percaya adalah manusia lahiriah yang memiliki iman, dan imannya ada di dalam manusia lahiriah, bukan malaikat. Jadi jelas ada pergumulan. Makanya dikatakan barang siapa menang. Nah sekarang mari kita khusus bagi mereka yang melayani, renungkan penjelasan ini. Sekian lamanya saudara melayani. Apakah dapat melayani sampai tuntas segala apa yang dipercayakan? Dan apakah yang berikut? Apakah masih tetap dengan hati yang sungguh sampai saat ini bahkan sampai kesudahannya melayani? Mengapa lemah? Mengapa tawar hati? Mengapa kecewa? Dan mengapa menjadi lelah dalam pelayanan? Mengapa menjadi jenuh? Oh, hati-hati. Tidak ada alasan apapun sampai kepada alasan yang logika pun tidak boleh mengganggu kita. Komitmen kita, tekad kita di dalam menyampaikan, di dalam kita melakukan pekerjaannya Tuhan.
Kadangkala kesuksesan menghancurkan kehidupan kita karena sudah merasa tidak injak lantai. Tapi kadangkala ada saatnya kita melihat kita jadi frustasi. Kenapa pelayanan kami ini cuma stagnasi, tidak maju-maju, tidak. Nah, itu juga bahaya. Melambung tinggi bahaya, terpuruk sampai di bawah juga bahaya. Tetapi dikatakan sampai kesudahannya, ku tetap setia. Ya, bersyukur kalau kita boleh temukan apa yang Tuhan lakukan, apa yang kita kerjakan Tuhan membuat berhasil. Tapi semua untuk kemuliaan nama Tuhan itu tidak mengganggu hati kita. Bersyukur pada saat kita menemukan bahwa pelayanan kita ini kok kenapa stagnasi. Itu untuk membawa kita menemukan dan bagaimana kita bangkit untuk kembali pelayanan. Tidak boleh ada satu yang menghancurkan tekad komitmen kita. Karena dikatakan itulah pergumulan. Makanya dikatakan barang siapa yang menang. Barang siapa yang menang pada saat dia melambung tinggi. Tidak mengambil kemuliaan dan merampas kemuliaan Tuhan. Dia menang. Barang siapa yang terpuruk tapi tetap setia. Dia itu berarti menang. Walaupun tidak dianggap karena tidak kelihatan dan lain sebagainya. Ini kita perlu menjadi dewasa. Memahami ini. Makanya dikatakan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya. Sudah hampir selesai. Tapi ternyata tidak diselesaikan. Dikatakan apa? Mahkotanya diambil. Nah, ada satu kisah nyata waktu saya masih sekolah Alkitab. Ini hampir sama. Ada satu guru saya, sudah lanjut usia, tetapi tetap energik. Nah, dulu itu angkutan umum di Surabaya itu bemo. Ya, bemo. Ya, kalau di sini angkot. Cuma di sini memang keren, biar angkot juga disebut taksi. Ya, hebat tadi Palu, tidak mengenal angkot, cuma taunya taksi. Jadi tamu-tamu yang datang, loh taksi, om panggil taksi, ini yang datang. Yo di sini namanya taksi. Kalau di tempat lain, kota lain lebih langsung tahu PT-PT. Oh sudah, PT-PT. Kalau di Palu tidak, taksi. Taksi yang duduk baku hadap begini. Dia punya bayangan yang kita panggil taksi itu sedan, mewah, duduk sadap. Ternyata baku duduk begini. Aku menghadap. Oke, nah. Jadi karena ini orang tua ini lincah, energik. Dia naik di bemo, ini balompat. Salah lompat. Nah jatuh, keseleo, tidak sampai patah. Ya, jadi ada di dalam asrama itu ada anak sekolah Alkitab mantan apa nih? Tukang urut. Iya, dia tukang urut dulu. Saya tidak tahu apa dia dukun dulu atau tidak, pokoknya dia dikenal. Jadi dipanggil lah, dia urut sudah. Urut berapa kali? Dan biasanya ada tahapannya. Ya. Kedua, ketiga, dia sendiri. Ini om mesti sekian lama, sekian kali. Ini tidak apa-apa. Nah sudah. Jadi ini opa ini karena akrab dengan saya, dia tanya, Martino, coba lihat itu anak itu. Saya mau kasih apa? Kasihan dia sudah bantu. Ya, oke. Jadi saya sampaikan. Dan kemudian dia sediakan hadiah. Hadiah. Dia datang Mbak urut satu kali ini. Kalau dia datang ini sudah siap. Ya kan? Tapi rupanya karena namanya juga manusia. Lama-lama nih yang Mbak urut so capek mungkin. So bosan juga dengan ini opa. Karena ini opa tukang baca cerita. Ya, dia kalau mengajar di kelas dia bukan ajar materi, dia baca cerita dari ujung dunia ke ujung dunia. Yang lain bosan, saya suka. Kenapa? Karena semua yang dicerita adalah ilmu. Nah, jadi ditunggu nih dia datang mau dikasih hadiahnya.
dia tidak datang. Dia tidak mau. Tidak mau ke situ lagi. Hadiah tetap ada di rumah. Padahal tinggal satu langkah masuk ke rumah, sudah terima hadiah. Nah ini sama. Ketekunan kita sudah luar biasa. Pelayanan kita sudah jungkir balik begitu rupa. Tapi satu saat diganggu dengan macam-macam jenuh, lelah, rasa tidak berhasil, dan lain sebagainya, kecewa, ada macam-macam. Akhirnya kita, ya sudah, dengan bahasa rohani, saya tidak cocok ya dengan kalangan mereka. Karena saya ini bukan anak muda. Jadi saya jangan lagi di anak muda. Ya, saya sudah tidak cocok lagi karena saya ini sudah mama-mama, tidak cocok di sekolah minggu karena saya bukan anak sekolah minggu. Dia tidak tahu mama-mama yang belajar di sekolah minggu. Ya kan? Jadi pokoknya berbagai macam alasan kita lakukan untuk meninggalkan itu pelayanan dan melepaskan diri dengan segala macam bentuknya. Saudara, kenapa begitu mudah? Karena tidak tahu ini. Mereka tidak memahami bahwa saat mahkota sebenarnya sudah ada padanya. Pegang apa yang ada padamu supaya jangan orang lain mengambil mahkotamu. Dia tidak paham. Hanya bikin ada mahkota, cuma kita sekolah minggu dia sudah pakai dari karton, ditempel kertas emas. Bukan, ini kuasa untuk memerintah bangsa-bangsa. Nah ini saudara. Kapan memerintah? Memerintah bersama dengan Kristus di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Di mana itu 1000 tahun damai? Di dunia ini. Belum kiamat. Masih lama. Di dunia ini. Makanya, kalau ada kata memerintah bersama dengan Kristus, dikurniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Nah ini yang perlu kita pahami. Kita hanya apa? Ini karena mungkin bahasa pemahaman dari mimbar yang kurang disampaikan atau mungkin selama ini baru ini bagi saudara yang jemaat yang sekarang mungkin baru kita tahu ini. Padahal kita tidak pikirkan hanya masuk sorga selesai. Bukan mati masuk sorga selesai. Kalau tidak percaya mati masuk neraka selesai. Bukan cuma itu. Bagi orang percaya masih akan berada dalam kerajaan 1000 tahun damai di bumi ini. Kenapa 1000 tahun damai? Oleh karena iblis tidak ada. Lagi dibelenggu. Karena dibelenggu iblis tidak beridar-idar. Tidak ada iblis, maka tidak ada dosa. Tangkap itu, tidak ada dosa. Tidak ada perbuatan dosa. Selama 1000 tahun damai. Setelah 1000 tahun damai masih akan ada kejatuhan karena iblis dilepas. Jangan kita selesai sudah berhenti masuk surga. Makanya kalau memang kita masuk surga, kita harus tahu ini urutan peristiwanya itu bagaimana. Nah ini. Saudara jadi apa? Tergantung mahkotanya. Saudara jadi apa di bumi? Kalau ada diperintah, ada yang diperintah. Ada yang memerintah, ada yang diperintah. Ya jelas ada. Siapa yang bekerja di perusahaan atau di instansi, saya belum bicara pemilik, siapa yang bekerja? Ada? Bekerja ya? Bekerja di perusahaan, bekerja di pemerintah, bekerja di instansi. Saya mau tanya, saudara punya posisi masing-masing kan? Ada karyawan biasa, ada tenaga buruh, ada
manajer, ada direktur utama lagi, terus ada lagi owner. Karena saya mau tanya, yang mana yang paling tinggi? Apakah saya boleh memerintah sesukanya karena saya adalah tenaga buruh di situ? Nggak bisa. Kalau saya manajer, ada yang saya bisa atur? Ada. Tergantung manajer bidang apa. Manajer marketing, berarti hanya urus pemasaran. Ya kan? Tapi ada yang namanya GM, General Manager, berarti dia mengatasi semua manajer. Di atasnya ada lagi apa? Ada direktur. Yang juga akan mengatur semua manajer ini. Di atasnya lagi GM. Jadi kita lihat di sini. Sesuai dengan mahkota. Beda-beda kan? Apakah mahkota kecantikan sedunia bisa dipakaikan kepada yang menang olahraga memanah? Angkat besi? Kan tidak. Saudara tahu kalau mahkota kecantikan sedunia baru berjalan saja sudah jalan kucing. Harus begini. Bagaimana mau kasih? Nggak bisa. Masing-masing dengan peruntukannya. Ya sama ini. Saudara jadi apa di dalam kerjaan 1000 tahun damai? Tergantung saudara. Nanti hasilnya dapat upah. Dan upah itu ditentukan dari apa yang saudara kerjakan di bumi ini sampai akhir hidup. Apa bisa tangkap yang saya jelaskan? Bisa? Tidak bingung? Kita tidak mengerti Om. Aduh, mau bagaimana lagi? Saya sudah pakai bahasa yang paling sederhana dengan cara yang paling gampang untuk dia mengerti. Apa, saya ulangi dalam satu kalimat mungkin saja. Apa yang kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan saat ini, itu akan mencetak pahala yang akan kita terima nanti pada saat kita di pengadilan Kristus. Dan sesuai dengan upah yang namanya mahkota tadi, itu yang akan menentukan saudara jadi apa di kerajaan 1000 tahun damai. Tidak ada yang luput. Oh tidak apa-apa biar kita yang diperintah saja. Ya boleh. Boleh. Mungkin saudara bos besar, tapi karena upahnya cuma sesuai tingkatnya, pelakan dulu itu. Di dunia ini kan, di dunia. Nah, makanya Tuhan menegur. Tuhan Yesus mengatakan, jangan kamu usik anak-anak ini, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Jadi orang-orang yang kita mungkin pernah kita hinakan di dunia, kita tidak pernah tahu bahwa mungkin dia punya pahala atau upah lebih besar yang akan datang. Maka dia yang akan memerintah kita. Ini gambaran umum dulu. Tidak usah terlalu mendetail dulu. Supaya kita ada gambaran. Kalau kita mendetail lebih rinci lagi. Apalagi saudara tidak catat. Pusing saudara nanti di PKS orang diseringkan. Tak putar-putar nanti. Nah, kita baca saja dulu beberapa. Setelah saya jelaskan. Sekarang kita mulai mau baca ayat-ayat. Ya. Kita mau lihat dulu pergumulan yang pertama. Karena dikatakan barang siapa yang menang. Ya. Ibrani 10. Apa saja pergumulan-pergumulan itu. Karena kadang-kala yang pertama ini yang menjadi masalah terhadap kita punya pelayanan dan kita punya dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ibrani 10 ayat 35. Ayat 35 sama-sama baca. 2, 3. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu
Ya, ini dulu. Jangan melepaskan kepercayaanmu. Anak-anak muda dengar dan semua. Jangan melepaskan kepercayaanmu. Jangan jual itu iman. Jangan serahkan, buang itu iman saudara. Hanya karena biasanya ini serangan anak-anak muda. Dia tidak pusing. Karena kenapa? Dia kena roh asmara. Bukan roh cinta, roh asmara. Nah, ketika kemudian disitulah dia bimbang. Dan apalagi dengan keluarga yang tidak menunjang karena broken home. Di rumah tidak pernah merasa surga. Di rumah tidak pernah menikmati apa yang namanya kasih. Dan lain sebagainya. Ada orang yang mengasihi, tapi dengan iman yang lain. Nah, jangan melepaskan. Jangan kamu lepaskan kepercayaanmu. Saudara tahu ada pernah terjadi satu pemudi di GPPS ini berkata, kalau cuma percaya Yesus kita tidak kawin-kawin, tidak usah. Bayangkan. Tidak tahu itu pemudi so di mana sekarang. Itu puluhan tahun yang lampau. Artinya, kalau hanya tetap mau percaya Yesus kita tidak kawin-kawin, sudah Joh, itu artinya. Bahasa hari-harinya. Bayangkan, jadi dia utamakan apa? Daripada tidak kawin, lebih baik Yesus kita buang. Begitu dia menikah, dia bilang, aduh Tuhan tolong. Nah ini, jangan melepaskan. Kedua, bukan cuma itu, bukan cuma anak muda. Jangan pernah ada ilah-ilah lain yang masih bercokol dalam kepercayaan kekristenan kita. Adat-adat mistik yang masih kita pegang, itu juga sama kita lepaskan kita punya kepercayaan. Sama. Kalau kita katakan, oh saya tidak lepaskan kepercayaan, saya tetap Kristen, tapi saya juga tetap mistik-mistik. Itu yang Alkitab katakan sinar rohani. Itu kekejian, kebencian Tuhan. Kita tidak mengalami pengasihan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau Kristus, only Jesus. Tidak ada yang lain. Nah ini kita perlu pahami. Ya. Jangan melepaskan kepercayaanmu. Kenapa? Upah yang sudah tersedia menjadi orang percaya, kan besar upah yang menantinya. Apa upah yang pertama? Selamat, tidak binasa, masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Nah ini yang perlu kita renungkan. Tidak semurah itu. Ayat berikutnya kita baca. Tadi ya 36 ayat berikut 23. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya. Ketekunan. Bagaimana bertahan sampai ke akhir? Ketekunan. Ketekunan itu beda dengan rajin. Ketekunan itu apapun situasi kondisi yang ada dia tetap lakukan. Ya. Jadi itu kita bisa perlu bedakan apa itu rajin, apa itu tekun. Walaupun tentu ketekunan dapat dilihat dari rajinnya, tetapi bukan hanya rajin saja, karena rajin bisa saja dia tidak bisa tekun dalam situasi kondisi tertentu, tapi dia rajin, ya. Nah, jadi ketekunan ini juga menunjukkan pergumulan di dalam kita menjalani pergumulan iman. 2, lanjut 37. Ya, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Nah, mari kita pahami akan hal ini. 38. 2, 3. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri,
maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi 39 sorry. Tapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Jadi jangan ada kata mengundurkan diri. Tapi kita tetap tekun sampai pada akhirnya. Nah, ini ayat-ayat yang kita sudah baca. Oleh karena itu, bagaimana kita melakukan ini ketekunan ini? Kolose 3 ayat 23, 24. Kolose pasal 3. Kolose 3 ayat 23, 24. Lanjut, kita baca 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lanjut, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kapan istilah Tuhan dan hamba ini? Konteksnya selalu adalah pelayanan kita. Mari saudara, kita renungkan hal ini. Supaya tidak kehilangan apa yang ada pada kita. Kita baca lebih lanjut. 2 Yohanes 1. 2 Yohanes 1 ayat 8. Ada warning yang Tuhan sampaikan di sini. 2, 3. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapatkan upahmu sepenuhnya, utuh, tidak dipotong, tidak hilang, karena dialihkan kepada yang lain. Saudara, yang kita pelajari ini adalah yang akan datang. Tapi yang akan datang ditentukan yang sekarang, di mana saudara dan saya sedang hidup di dunia ini. Tadi nyanyian pengantar tadi dikatakan, hidup ini adalah kesempatan. Terus kenapa kita tidak pakai kesempatan itu selagi masih ada? Karena ketika kita hitung, oh ini akhir tahun. Dalam beberapa hari lagi ganti tahun. Dan ketika ganti tahun, walaupun belum tanggal kalender saudara punya tanggal kelahiran, tapi otomatis tahunnya berubah. Usia saudara dan saya juga akan bertambah. Aduh, baru-baru saya ulang tahun kan, tanggal 1 Desember 74. DP besok so masuk 75. Menuju 75. Jangan bilang, oh masih lama, oh nanti Desember. So masuk. So lewat 74. Masa mau mengaku terus 74? Iya kan? Begitu, mungkin orang masih tetap hitung. Karena masih tetap 2023. Tapi begitu nanti tanggal 1 Januari 2024. Walaupun Desembernya masih jauh, tapi sudah masuk, dia hitung dari tahun. Oh, so 75, tidak usah teke muda 74. Ya itu. Nah kesempatan apa yang ada? Ya. Berarti kesempatan itu ada di dalam ruang waktu. Tapi setiap ruang waktu tidak selamanya merupakan kesempatan. Ingat itu kalimat. Kesempatan itu ada dalam ruang waktu. Tapi setiap ruang waktu tidak selamanya ada kesempatan di dalamnya. Makanya dikatakan, pakailah hidupku. Sebab ada saatnya aku tak berdaya lagi. Ini yang kadang-kadang ada sebagian orang yang tidak suka.
Nah, karena ada kata tak berdaya. Tidak boleh tidak berdaya, harus berdaya. Jadi ini melawan kodrat. Ya. Melawan kodrat. Seolah-olah kalau orang so tua itu fisiknya tidak menurun. Jaga kesehatan boleh. Nah, atau dalam usia tertentu psikisnya juga menurun. Sudah tambah bermain perasaan. Orang 40 tahun ke atas mulai main perasaan. Sedikit tersinggung. Apalagi kalau sudah sekian puluh. Oh, kenapa dia bisik-bisik di sana? Tentu kita lagi itu. Coba saudara GR-nya. Tentu kita lagi itu dia bicara. Kenapa sampai begini? Ya, itulah keadaan. Jadi kalau tinggal hitunglah. Ya kan? Masih ada kesempatan. Kalau tidak ada, karena dikatakan tidak kesempatan itu ada dalam ruang waktu, sedang ruang waktu tidak sama dengan kesempatan, ya cari itu kesempatan yang ada di situ. Yang Tuhan sediakan. Supaya sisa waktu yang masih ada dengan sisa usia ini, apakah masih sudah kepala 7, kepala 6, kepala 4, maupun yang masih muda yang anggap masih jauh, kita pakai untuk mendapatkan upah yang ada pada saat kedatangan Tuhan. Dan kalau kita berbicara tentang kedatangan Tuhan di angkasa, itu yang sangat riskan karena sewaktu-waktu bisa terjadi. Kita tidak katakan hitung kiamat, bukan ini. Ya. Kalau Tuhan datang untuk berkerajaan di bumi, sudah tidak lama kemudian Tuhan datang untuk berkerajaan di bumi. Mari kita menghasilkan pahala, menghasilkan upah untuk yang akan datang dengan apa yang kita kerjakan sekarang. Puji Tuhan, Tuhan mau berkati kita mau berdoa, kita mau nyanyikan pujian tadi. Hidup ini adalah kesempatan. Mari sama-sama kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Amin, amin. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. oh Tuhan, Oh Tuhan, pakailah hidupku. amin. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah
lagi. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Pemuda remaja silahkan nyanyikan pujian. Oh Tuhan, Pemuda remaja. Amin. bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Kaum wanita, oh Tuhan, selagi aku masih kuat. Amin. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. dewasa muda silakan pujian ini. Amin, amin. Amin, amin. Mari seluruh jemaat katakan, oh Tuhan, Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. amin, amin Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi Katakan, oh Tuhan, pakailah. Tuhan, pakailah hidupku Haleluya, selagi aku haleluya, masih kuat. haleluya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Terima kasih buat segala kebajikan-Mu bagi kami. Amin. Terima kasih untuk keselamatan hidup yang kekal dengan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Amin. Dengan darah yang tercurah telah menebus kami dari segala dosa. Amin. Sehingga kami boleh beroleh bahagian kerajaan surga. Amin. Terima kasih untuk upah yang telah Engkau sediakan bagi setiap orang percaya yang melayani Engkau. Mereka yang telah bekerja sampai kesudahannya. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak dapat membalas kasih-Mu. Iya benar. Apapun yang kami lakukan, kami tidak mampu membalas kasih-Mu. Iya benar Tuhan. Apa yang kami lakukan tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah limpahkan atas hidup kami. Yang sudah dianugerahkan atas hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Roh Kudus tolong kami, agar kami senantiasa dapat memahami kesempatan-kesempatan yang ada, kami tidak sia-siakan. Kami tidak buang begitu saja. Bahkan kami, Tuhan, latih kami untuk mencari kesempatan yang telah Engkau sediakan. Agar supaya kami boleh pakai dengan baik, kami boleh pergunakan dan mengabdi kepadamu dengan apa yang Engkau kehendaki kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur, kami percaya Tuhan telah menyediakan upah yang kekal bagi kehidupan kami masing-masing. Di tempat yang telah Engkau sediakan bagi kami, di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan, kami mengucap syukur, berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, yang telah mengambil bagian dalam pelayanan mereka, dalam pekerjaan Tuhan. Apapun bentuknya, mulai dari doa dan partisipasi apapun, Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Dan Tuhan yang sudah menyediakan upah yang kekal. Terpuji nama Tuhan. Kami mengucap syukur, Engkau memberkati juga akan
Saudara-saudara kami saat ini mohon pertolongan dan jamahan Tuhan bagi mereka yang sedang sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan semuanya sehingga mereka juga boleh menikmati kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati jemaat-Mu dalam usaha pekerjaan mereka berlimpah-limpah. Berkati yang sudah mengambil bagian dalam apapun untuk pembangunan Ka'bah-Mu, Tuhan limpahkan kembali sesuai dengan janji firman-Mu. Terpuji nama Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami yang akan menghadapi pemilu. Biar apa yang Tuhan telah tetapkan untuk menjadi pemimpin bangsa kami, itu semuanya terlaksana bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Segala celaka, segala apapun kerusuhan dan segala hal yang tidak berkenan semuanya disingkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pasukan malaikat-Mu berlapis-lapis atas wilayah Indonesia ini dan di atas keliling negeri ini, supaya semuanya berada di dalam kendali Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu dimanapun mereka melayani. Engkau memberkati juga akan semua aparat pemerintahan mulai tingkat pusat, mulai dari Bapak Presiden, Wakil dan seluruh aparat pemerintahan tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan sampai kepada tingkat desa dan dusun, semuanya aparat diberikan roh hikmat, akal budi, hati yang bijaksana, takut akan Tuhan sehingga mereka dapat melaksanakan apa yang mereka sudah dipercayakan kepadanya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh Kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan, ibadah online kita telah selesai. Selamat hari Minggu, selamat melanjutkan aktivitas saudara dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Akhir kata pesan Tuhan di tahun 2023, berharap untuk yang terbaik, bersiap untuk yang terburuk. Shalom.